Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Dan saya yakin percaya saat ini saudara merasa diberkati Tuhan. Dan saat ini saya rasa saudara sudah mempersiapkan diri saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini sebelum kita menghadap Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Terbukti nyata sampai saat ini, kalau kami boleh ada, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami beribadah kepadamu. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu, di waktu dan kesempatan ini Tuhan, biarlah kami boleh bersungguh-sungguh untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami yakin dan percaya di saat kami memuji, kami menaikkan ucapan syukur kami lewat nyanyian kami Tuhan, Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap kami, sehingga kami boleh dipulihkan Tuhan. Kami boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Mari sekali lagi naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab
setiamu, semua karena kasih setiamu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan. Amin. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Dan intinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau bersyukur karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Engkau telah menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan nyanyian ini. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, jadikan aku
Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah waktu ini kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Biarlah kiranya Tuhan menolong, Engkau menyucikan hati kami, Engkau menghibur dan menguatkan kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus, agar sungguh-sungguh kami boleh menangkap firman Allah dan menaruhnya di dalam hati kami. Terima kasih. Biarlah semua kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan salam. Khususnya jemaat yang saya kasih, yang saya layani, kiranya ini menjadi berkat buat kita sekalian. Hari ini kita akan membaca kitab Ulangan, pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Cara berkabung yang dilarang. Ya, Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. ya, Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu Ya. karena kematian seseorang. ya, ini perkataan Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan Musa. Kamu adalah anak-anak Tuhan. Jadi bangsa Israel itu seperti anak-anak Tuhan, ya, bangsa yang kudus dan tidak boleh melakukan apa yang dilarang Tuhan. Terus, Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Ya. Tuhan Allahmu. jadi umat Israel itu spesial, adalah umat yang kudus bagi Tuhan Allah. Terus, Dan engkau dipilih Tuhan nah, untuk menjadi umat kesayangannya. dipilih dari sekian banyak bangsa menjadi umat kesayangannya. Dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Luar biasa. Luar biasa ini. Ya, kamu adalah umat anak-anak Tuhan. Umat yang kudus dan yang kau dipilih untuk menjadi umat kesayangannya dari segala bangsa. Spesial untuk bangsa Israel ini. Tapi bangsa Israel sendiri telah gagal untuk mempercayai dan mentaati Tuhan. Dia gagal untuk percaya pada Tuhan yang begitu mengistimewakan mereka. Kamu anak-anak Tuhan. Kamu adalah umat yang saya pilih, bangsa yang kudus, umat kesayangan Tuhan Allahmu dari segala bangsa yang ada. Ini Tuhan ucapkan firman-Nya melalui Musa, agar bangsa Israel sebetulnya tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tahu mentaati apa yang Tuhan katakan. Tetapi dengan sangat menyesal, saya ingin katakan kepada saudara bahwa sebetulnya bangsa Israel telah gagal. Dia tersandung dan bangsa-bangsa lain yang selamat. Kita ini yang tadinya tidak dihitung sama sekali, bukan anak-anak Tuhan, bukan bangsa pilihan, bukan juga umat yang kudus. Kita ini orang kafir, bangsa-bangsa lain yang tidak terhitung. Tetapi karena penolakan bangsa Israel atas tempat yang istimewa yang diberikan Tuhan kepadanya, maka kita bangsa-bangsa lain yang mengambil tempatnya
dari bangsa Israel, sehingga kitalah ini yang sekarang disebut sebagai umat Tuhan. Kita yang disebut anak-anak Tuhan, kita yang disebut umat yang dipilihnya dari segala bangsa, diistimewakan, disamakan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel keturunan Abraham secara lahiriah jatuh tersandung. Kita bangsa Israel rohani keturunan Abraham secara rohani, bangsa yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Kita akan baca kitab Roma 11 ayat 20 sampai ayat 22. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Nah, mereka tidak percaya selalu firman Tuhan, mereka tidak percayai firman Tuhan, mereka enggan melakukannya. Terus, Dan kamu tegak tercacat karena iman. kamu, kita ini bangsa-bangsa yang bukan bangsa Israel secara jasmani, tidak ada hubungannya. Kita dengan Abraham secara darah daging tidak ada hubungan sama sekali, tidak. Hanya oleh karena iman kepada Kristus, ya, maka kita ini menjadi seperti orang Israel, tapi dianggap Israel tapi rohani, Israel rohani, keturunan Abraham secara rohani. Terus, Janganlah kamu sombong, nah, tetapi takutlah. kita diminta untuk tidak sombong. Jadi kita kalau tidak mau sombong, kita tahu asal usul kita itu apa. Asal usul kita apa? Orang terhilang. Asal usul kita adalah orang berdosa. Asal usul kita ini orang yang tertolak. Ya. Tapi karena murah hati Tuhan, kita ini dipanggil untuk menduduki kedudukan yang tadinya untuk bangsa Israel. Kamu anak-anak Tuhan. Kan kita selalu menyebut, saya anak Tuhan, kamu anak Tuhan. Dulu ada nyanyi yang mengatakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya. Lalu kita katakan kita adalah umat yang kudus, bangsa yang kudus, umat kesayangan. Ya. Terus, Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ya, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. terus. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah. Nah, jadi kita ini wajib memperhatikan kemurahan Allah. Dan juga kekerasannya. Juga kita harus perhatikan Allah itu bisa keras. Kita perhatikan dia. Begitu bangsa Israel menolak, tidak taat, tidak percaya, dia keras. Allah itu Maha Pengampun, tetapi tidak melepaskan orang dari tuntutan kesalahan. Allah itu adalah Allah yang baik, adil. Ya. Jadi kita sebagai orang yang cuma dicangkok, jarang yang ditempatkan ke situ, kita tidak boleh sombong apa yang mau kita sombongkan. Hari ini kalau kita bisa tahu sedikit, tidak banyak tahu Alkitab, cuma sedikit, ya sombong apa kita? Ya, mari kita baca lanjut sampai ayat 22 selesai. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, Ya, tetapi atas kamu kemurahannya. ya kita ini cuma dapat kemurahan, kasih karunia, grace. Kasih kemurahan Tuhan. Tapi kasih karunia itu tidak boleh berlebihan. Sebab diingatkan, coba baca. Baca terus. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika kita tetap dalam kemurahan. Jika tidak,
kamu pun akan dipotong itu. juga. Berarti kita juga ada kesempatan untuk dipotong. Kalau kita tidak menghargai kemurahan Tuhan, kita juga dipotong. Nah itu tadi, bangsa Israel tidak menghargai kemurahan. Tapi kemurahan yang Tuhan punya ini bukan kemurahan yang seringkali kita dengar, bahwa Tuhan itu panjang sabar, berkemurahan, kasih karunia, biar kita ini berbuat salah, berbuat dosa, biar kita ini melakukan tindakan yang seperti dilakukan mungkin bangsa Israel. Oh, Tuhan tetap murah hati sama kita. Tidak, saudara. Kalau kamu tidak tinggal dalam kemurahan Tuhan, kamu juga dipotong, kata Tuhan. Kamu akan mempunyai nasib yang sama. Ini kalau pohon carang asli yang melekat itu dipotong. Apalagi cuma carang yang nempel. Kalau nempel saja ini gampang sekali. Jadi kita harus tetap dalam kemurahan Tuhan. Bagaimana kita tetap dalam kemurahan Tuhan? Kita harus tetap seperti apa yang dikatakan tadi. Umat yang kudus. Tadi dikatakan tidak boleh berkabung seperti orang yang lain, bangsa yang lain. Atas kematian seseorang, menoreh-noreh diri dan sebagainya. Ada pantangan-pantangan kalau kita baca di Ulangan 14 ini, coba kita perhatikan ya. Ulangan pasal 14 dikatakan di situ, jangan menoreh-noreh dirimu atas menggundul diri rambut di dahimu karena kematian seseorang. Ini aturan ya, harus diperhatikan. Nah di sana berikutnya ada binatang yang haram dan yang tidak haram, yang boleh dimakan dan tidak dimakan. Itu satu larangan dan harus dipatuhi bangsa Israel. Ya. Kemudian di pasal 14 ini juga perikop yang terakhir, persembahan persepuluhan. Di situ bicara lagi bersama persepuluhan. Tapi kali ini saya tidak berbicara bersama persepuluhan lagi, karena itu hanya salah satu bagian dari apa yang Tuhan tuntut dan latih anak-anak Tuhan supaya tidak terikat dengan kecintaan akan uang, kekayaan, mamon dan sebagainya. Nah, tapi saudara, Tuhan tuntut jadi umat yang kudus, umat yang suci, tidak menoreh-noreh diri. Kita umat yang kudus, anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh bergabung seperti cara orang dunia bergabung. Saya bilang, kita buat 1 minggu, 3 hari, 40 hari, kita mengenang orang yang meninggal dunia, keluarga kita. Pertanyaannya, apakah semasa hidupnya kita baku baik-baik sebagai family, sebagai suami, sebagai istri, sebagai saudara kandung, baku baik-baik, baku sayang-sayang, kata orang Manado? Atau tidak saling memperhatikan, atau tidak saling menyapa? Tapi kalau sudah meninggal, kita sibuk dengan peringatan hari ketiga, hari ke-7, hari ke, persis sama orang-orang yang tidak percaya. Padahal ketika orang percaya itu anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, pada saat dia meninggal dunia, dia langsung ada bersama Tuhan. Langsung. Hari ini kamu ada di Firdaus, kata Tuhan kepada penjahat di sebelah kanan yang percaya kalau Tuhan datang sebagai raja. Tolong dibaca Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Jangan kita merasa pinter, pandai, tahu segala sesuatu. Kita tidak tahu segala sesuatu. Terus, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. ya,
Sebagian dari Israel telah menjadi tegar Ya. sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sebagian bangsa Israel itu menjadi tegar tengkok sampai bangsa-bangsa lain seperti tadi dikatakan mengambil posisi daripada orang Israel. Di antara bangsa-bangsa lain yang sudah tercacak mengambil posisinya bangsa Israel yang terpotong itu saudara dan saya. Ini kemurahan, inilah kasih karunia, ini anugerah. Kita harus tetap tercacak dalam kemurahan Tuhan, tinggal tetap dalam kemurahannya. Kalau tidak, kita juga diancam untuk dipotong. Terus Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. seluruh bangsa Israel akan diselamatkan, tapi sisanya saja sedikit. Terus Dari Sion akan datang penebus. ya, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. sekian, terima kasih. Tadi di ayat 25 kalau tidak salah, di situ disinggung bahwa bangsa-bangsa lain akan genap. Ya, tolong dibaca sekali lagi. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, Ya, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. ya, Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. ada jumlah yang penuh. Ada satu jumlah. Jadi tidak semua orang mendapatkan kasih karunia. Kita bersyukur, mengucap syukur bahwa kita masuk. Kita disebut anak-anak Tuhan. Kita disebut umat yang kudus. Kita disebut anak kesayangan di antara segala bangsa. Punya hak yang sama. Kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Galatia 3 ayat 7. Tolong kita baca. Ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, kita yang hidup dengan iman, kita adalah sebut anak-anak Abraham. Terus, Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, ya, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. ya, terus Olehmu segala bangsa akan diberkati. lewat Abraham bukan hanya Israel diberkati, tapi segala bangsa akan diberkati. Siapa saja yang menerima Yesus Kristus. Terus, Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. ya, jadi kitalah diberkati bersama Abraham. Kita disebut anak-anak Abraham. Kalau sebagai anak-anak Abraham, kita wajib mencontoh bapaknya kita itu, bapak orang beriman. Apa yang dilakukan Abraham, itu juga yang kita harus lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Itu Abraham. Apa saja yang dia disuruhkan. Memang dia bukan sempurna. Sampai pernah 13 tahun Tuhan tidak berbicara kepada Abraham karena kesalahan yang dia lakukan. Dia mengikuti maunya istrinya Sarah. Ya, untuk mengambil Hagar menjadi gundiknya dan melahirkan anak bagi Sarah. Sarah ini mau melakukan firman Tuhan, tetapi caranya pakai pikiran sendiri supaya ada keturunan Abraham. Tapi caranya cara pikir sendiri. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Abraham 13 tahun dihukum Tuhan. Tuhan tidak bicara, tidak menyapa. Paling susah, paling sedih, paling susah ketika Allah tidak berbicara lagi kepada kita. Ketika tidak ada lagi firman Tuhan. Ketika Tuhan tidak lagi menyapa kita.
Saya rasa itu paling siksa bagi Abraham untuk menebus kesalahannya. Tetapi tetap janji Tuhan pada Abraham bahwa kamu adalah orang yang kuberkati dan kita adalah umat Tuhan yang kudus, anak-anak Abraham secara rohani. Jadi apa yang dilakukan Abraham? Suka mendirikan mezbah. Abraham melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Dia mentaati sampai pada Ishak pun dipersembahkan kepada Tuhan. Ini Abraham. Ya. Kita harus mencontoh, meniru. Sebab kita adalah bangsa yang dipilih karena anugerah. Kita ini kan tidak ada punya keturunan darah daging dari orang Israel. Tidak ada kita. Mari saya mau terus dengan umat pilihan bangsa yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 8 sampai ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka tersandung. Siapa mereka? Bangsa Israel. Iya, terus. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Kamu bangsa yang terpilih. imamat yang rajani, Imamatmu, imamat yang rajani. bangsa yang kudus, Bangsa yang kudus. Tadi itu diulangan. Kamu umat kudus, anak-anak Tuhan. Kita wajib hidup kudus. Hendaklah kamu kudus seperti aku, kata Tuhan. Aku kudus, sebab itu kamu juga harus kudus. Terus, umat kepunyaan Allah sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. kita ini dulu orang-orang gelap, hidup dalam kegelapan dosa. Tapi Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan. Kita dipilihnya dari segala bangsa, dijadikannya bangsa yang kudus. Kita tidak boleh hidup dalam kecemaran. Kita tidak boleh hidup dalam ketidakkekudusan. Kekudusan itu mutlak. Bukan hanya hidup benar, hidup suci, hidup sempurna. Hidup sempurna itu menyerupai Tuhan, itu panggilan kita. Hidup benar, dibenarkan dengan cuma-cuma. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh di dalam dosa. Oleh kasih karunia, kita dibenarkan dengan gratis. Oleh iman di dalam darah Yesus. Coba baca Roma 3 ayat 23. Nah, itu. Karena semua orang telah berbuat dosa Semua orang sudah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. sudah kehilangan kemuliaan. Keturunan Adam dan Hawa. Karena Adam satu telah tidak taat, semua orang jatuh dalam dosa. Tetapi oleh karena ketaatan Kristus, semua orang akan dibenarkan dengan cuma-cuma oleh iman. Terus, Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. iya cuma-cuma tidak bayar apa-apa. Ini yang disebut kasih karunia, ini betul. Terus, Karena penebusan dalam Kristus Yesus. nah, tetapi ini cuma-cuma inilah yang harus dihargai. Dibenarkan dalam iman oleh darah Yesus, hidup benar, kita jadi orang benar. Dulu kita tidak benar, maka kelakuan kita harus makin hari makin benar, dan kemudian kita juga harus makin hari makin kudus. Itu panggilan Tuhan. Kalau kita tidak mau hidup kudus, kita anggap sudah kemurahan Tuhan, sekali selamat tetap selamat. Ini sangat berbahaya paham-paham seperti ini. Ya. Alkitab mengatakan
di akhir zaman ini ada dua hal yang sangat nampak berlomba-lomba. Yang baik tambah baik, yang buruk tambah buruk. Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, Ya, biarlah ia terus berbuat jahat. ya, barang siapa berbuat jahat, lanjut dengan jahat. Tapi sebaiknya berhenti. Ya, ini kata-katanya seperti mendorong saudara terus. Ya, terus. Barang siapa yang cemar, Ya, biarlah ia terus cemar. ya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Nah, jadi kalau kita sudah dibenarkan, berbuat terus kebenaran. Terus, Barang siapa yang kudus, ya, biarlah ia terus menguduskan dirinya. sampai tidak bercacat celah. Biarlah terus menerus menguduskan diri sampai sempurna, karena kita dipilih dari segala bangsa. Kita diberi anugerah oleh Tuhan, tercacak sebagai carang di tempat di mana bangsa Israel itu dipotong. Kita dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan manis, supaya kita menjadi serupa segambar Allah. Menjadi serupa segambar. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa, keserupaan dengan Allah rusak. Citra Allah menjadi rusak. Yang tadinya Adam laki-laki diciptakan dengan satu perempuan, Hawa, dinikahkan oleh Tuhan pencipta langit, Sang Penjulang. Lalu berfirmanlah Tuhan, bertambah banyaklah kamu, kuasailah bumi, taklukkan semua, diberkatilah, beranak cucu, bertambah banyak, laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah memersatukan laki-laki dan laki-laki. Tuhan tidak pernah menyatukan Hawa, yang satu Hawa, yang lain Siti. Tuhan juga tidak pernah menyatukan Adam dengan Idam, laki-laki dengan laki-laki. Itu tidak boleh dilegalkan, apalagi gereja. Kita tahu Alkitab menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam pernikahan. Keduanya disebut satu daging. Ya. Oh, itu dosa dari zaman dulu sudah ada. Dosa Sodom. Ya, dosa sodomi. Ya. Alkitab menceritakan itu. Coba kita baca ya, kitab Roma. Ya. Namun mesti berhati-hati. Inilah zaman akhir. Anak-anak Tuhan, umat yang kudus. Kamu adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangannya, kata Alkitab tadi. Tuntutan Tuhan pada bangsa Israel itu bangsa yang kudus, umat kesayangan. Jangan berbuat hal-hal yang tidak suci, tidak kudus. Coba kita baca Roma 1 ayat 21 sampai selanjutnya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, Sekalipun mereka dikatakan mengenal Allah sebagai gereja, sebagai orang Kristen, terus mereka tidak memuliakan Dia ya, sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. ya, Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. ya. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana
dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, Ya, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, untuk disembah ini. atau binatang-binatang yang menjalar. Ini di dalam Ulangan 13 kita bicara penyembahan berhala, penyesatan. Nah, ini hari zaman. Coba baca terus. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, Ya. sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, ini pencemaran tubuh, tidak kudus. Tuhan bilang, kamu adalah bangsa yang kudus, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah, umat kesayangannya. Terus, Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah Ya. dengan dusta, ah, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, ini penyembahan berhala. Terus, yang harus dipuji selama-lamanya. ayat 26, Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang Jangan memalukan. dengar, jangan mengizinkan hawa nafsu, supaya hawa nafsu tersalur. Kasihan mereka. Jadi boleh diizinkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan, itu bukan umat kesayangan, bukan umat yang kudus. Terus, Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. ya, terus, Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan dengan wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, ya. sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan Nah, laki-laki. ini tidak boleh dihalalkan. Oh, kasihan mereka kan punya hawa nafsu, harus tersalur. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan gereja meresmikan. Terus, Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal, balasan ini hukuman nanti. Dalam lautan api yang menyala-nyala. Neraka. Terus, untuk kesesatan mereka. kesesatan. Terus, Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, ya, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, ya. sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, Terus, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, dan kebusukan, ya, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, Ya. dan kefasikan. ya. Terus, Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, ya, kurang ajar, ya. congkak, Congkak, sombong, sombong, pandai dalam pandai kejahatan, dalam kejahatan. tidak taat kepada orang tua. Ya, apakah ini umat yang kudus? Apakah ini imamat yang rajani? Apakah kita ini adalah pilihan Tuhan menggantikan posisi bangsa Israel? Ulangan tadi dimulai dengan ayat 2 itu, bangsa yang terpilih, bangsa umat pilihan, anak kesayangan. Di dalam ayat 1 saja dimulai, kamu anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan seyogianya kita mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. 66 kitab ini adalah firman Tuhan. Jadi jangan gereja meresmikan hal-hal yang berbau mesum, dosa. Tidak betul. Ya, kita ini dipanggil, gereja Tuhan dipanggil makin hari makin menyerupai Yesus Kristus. Itu panggilan kita. Ya, saya ingin baca itu ya. Roma 8. Semua ada di Alkitab. Ya, semoga Tuhan mengajar kita. Semoga Roh Kudus saja yang jadi maha guru.
Roh Kudus itu Maha Guru yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran dan tidak pernah salah. Kalau kita sendiri bisa salah nanti, salah tafsir. Ya. Tapi kalau Roh Kudus tidak pernah salah. Ya. Roma 8. Ya, silakan dibaca. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya. mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Ya. supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kita dipanggil Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang cuma dengar panggilan Tuhan. Ya, dipanggil untuk diselamatkan. Ayo, kalau kita dengar firman, saat kita dengar firman, kita dengar Injil Yesus Kristus itu, kita dipanggil. Tuhan sedang panggil kita. Mari datang kepadaku. Ya. Terus, Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, jadi kita ini cuma dipanggil. Dipanggil. Ayat 28 coba. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Ya. untuk mendatangkan kebaikan Ya. bagi mereka yang mengasihi Dia, Ya. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi dipanggil untuk apa? Menjadi serupa. Serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk jadi serupa. Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi Tuhan itu kudus. Kita juga harus jadi kudus. Anak-anak Tuhan yang kudus. Anak-anak Allah kesayangan Tuhan itu kudus. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak kudus. Jangan gereja mensahkan, meresmikan. Ya, kita berada di penghujung zaman akhir, mendekati akhir zaman. Keadaan yang ada sekarang ini, penyakit sampar, virus corona, ya, bencana alam di mana-mana. Itu ada sebagian menderita kelaparan, dan juga sekarang mulai penyesatan. Salah satunya penyesatan gereja tadi yang saya sebutkan, jangan sampai meresmikan, menikahkan orang sejenis itu. Ya. Sebab panggilan Tuhan atas hidup kita ini supaya kembali serupa. Sejak Adam jatuh, keserupaan itu hilang, rusak gambar Allah, citra Allah rusak pada Adam. Adam yang terakhir, Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan gambar Allah itu kepada kita, dan kita yang ikut Yesus itu dari hari ke hari diubahkan supaya satu hari kelak kita jadi serupa segambar Allah. Itu panggilan kita gereja. Itu panggilan tertinggi gereja, untuk jadi mempelai wanitanya yang sempurna. Karena kita selalu dengar firman, dimandikan oleh firman, disucikan oleh firman Allah. Setiap firman Allah disampaikan, kita disucikan oleh Tuhan. Kalau kita mau mengakui kesalahan kita, kalau kita dengan rendah hati mau menerima teguran Tuhan, memperbaiki apa yang salah. Ya. Efesus 5 mengatakan kita dimandikan oleh air firman itu sehingga kita jadi sempurna, cemerlang. Coba Efesus 5 ayat 26 sampai selanjutnya. Untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dengan air oleh firman itu seperti air yang kasih mandi kepada kita, dimandikan. Setiap kali saat kita mendengarkan firman Allah, kita seperti orang yang sedang dimandikan sampai bersih, cemerlang. Terus Supaya dengan demikian
Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Ya, dengan cemerlang, cemerlang, tanpa cacat tidak ada cacat, atau kerut, tidak ada kerut atau yang serupa itu, atau yang serupa. tetapi supaya jemaat kudus Kudus dan tidak bercelah. tidak ada celahnya. Itu umat kesayangan Tuhan. Kamulah umat pilihan Allah. Kamu umat yang kudus, anak-anak Tuhan. Diawali tidak boleh berkabung seperti orang tidak mengenal Allah. Kita satu hari kelak, kalau hidup terus dibersihkan oleh firman, dikatakan tadi kudus, tidak bercela, cemerlang seperti Kristus. Itu panggilan gereja. Jadi kita dipanggil, kita dipilih Tuhan dari segala bangsa, ya, dan kita harus membuktikan panggilan kita itu dengan kesetiaan. Pilihan kita dengan kesetiaan. Kalau kita dipanggil, dipilih tapi tidak setia, gagal. Kita baca dulu Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. cuma sedikit yang dipilih. Cerita Matius 22 ini adalah cerita tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya, untuk orang-orang yang sudah diundang. Maafkan, sudah diundang. Mereka sudah diundang, sudah pegang undangan. Siapa itu yang sudah pegang undangan? Tentu bangsa yang spesial itu tadi, ya, bangsa Israel yang sudah punya undangan di tangan. Tapi waktu diingatkan bahwa hari perkawinan itu sudah mau sampai waktunya, diutuslah hamba-hambanya raja itu, tapi mereka ditolak. Coba kita baca ya, ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Iya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, Ya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. ya, Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu ya, dan membakar kota mereka. ya, Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, ya. tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak Tidak untuk layak. itu. Itu tadinya bangsa Israel disebut sebagai apa di Ulangan 14 tadi? Kamu anak Tuhan, anak-anak Tuhan, umat kesayangan, bangsa yang kudus. Itu yang sudah spesial, sudah ada undangan di tangan. Terus, Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan ya, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana Ya. ke perjamuan kawin itu. ya, Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, ya. orang-orang jahat dan orang-orang baik, Semua boleh masuk. Terus, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, Nah, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. dia ada pakaian pesta itu pakaian apa? Putih berkilau-kilauan, kata Wahyu 19. Putih bersih, suci, kudus. Pakaian ini kehidupan kita. Hidup saya dan hidup saya itu seperti pakaian. Harus benar dan suci. Terus, Ia berkata kepadanya, hai saudara, ya, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? terus, Tetapi orang-orang itu diam saja. ya, jadi saudara, Wahyu 19 mengatakan kita ini harus punya pakaian pesta. Apa itu? Mari kita baca Wahyu 19. Untuk masuk ke pesta nikah itu kita harus punya pakaian pesta itu. Pakaian apa itu? Ya. Pakaian putih berkilau-kilauan. Pakaian kudus. Wahyu 19 di dalam ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus, Ya, terus yang berkilau-kilauan, berkilau-kilauan. dan yang putih bersih. Ya,
Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita ini orang-orang kudus, perbuatan benar. Walaupun kita belum sempurna, tapi kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar Allah, disempurnakan dari halaman masuk ruang suci, dari ruang suci masuk ruang maha suci, dari hidup benar menjadi hidup suci, lalu menjadi hidup sempurna. Kita ini harus ada satu gerakan pertumbuhan dari anak-anak bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, kemudian menikah. Kalau kekristenan kita tetap kanak-kanak, kita tidak akan jadi mempelai wanita. Tidak ada pengantin anak-anak. Ya. Jadi kita harus tahu Tuhan panggil saya kerjakan panggilan itu dengan baik. Tuhan pilih saya harus membuktikan pilihan Tuhan itu tidak salah. Ya. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Ya. dan Raja di atas segala raja. Ya. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, Ya. yaitu mereka yang terpanggil, Kita yang dipanggil, yang telah dipilih, oh kita jadi orang pilihan Tuhan, dan yang setia. setia. Kuncinya itu. Dipanggil, dipilih, tidak setia, gugur. Jadi kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Amsal mengatakan banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang setia siapa mendapatkan? Orang harus setia, setia pada panggilannya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan setia. Kita dipanggil untuk menjadi orang percaya yang hidup benar dan hidup kudus, tetap seperti itu. Bangsa Israel menyanyiakan hasil karunia Tuhan itu. Ya, orang yang sudah terima undangan itu bikin sia-sia, membuat sia-sia undangan itu. Jadi dipanggil orang semua di lorong-lorong, orang-orang jahat, orang-orang baik, semua boleh masuk. Masuk ke pesta kawin anak domba. Itu tujuan akhir gereja. Masuk pesta nikah anak domba, jadi mempelai wanita, memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20, Wahyu 19 pernikahan anak domba, Wahyu 20 kerajaan 1000 tahun damai, Wahyu 21 Yerusalem baru turun dari surga. Itu yang kita harus rebut, itu yang kita perjuangkan, sehingga kita mau disucikan Tuhan. Kalau kita salah, kita ditegur, dengan rendah hati kita katakan, Tuhan saya mau disucikan Tuhan, disempurnakan Tuhan. Tidak ada orang sempurna. Kita semua bisa salah, pernah berbuat salah, dan masih mungkin berbuat salah di dalam keadaan lemah tubuh kita ini, kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan menyediakan tadi apa? Firman. Firman yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, firman yang kasih mandi sampai kita bersih dan sempurna. Itu panggilan Tuhan bagi gereja. Kita dipanggil, kita dipilih dari segala suku bangsa dan buktikan dengan kesetiaan. Suami istri harus setia, tidak boleh patah di tengah jalan. Ya, setia sampai akhir. Kalau kita dipanggil untuk melayani, jadi pelayan Tuhan, kita harus buktikan kesetiaan kita. Kalau kita dipanggil masuk di ladang Tuhan, setia sampai akhir. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan itu.
ya, tercacak terus dalam kemurahan. Jadi betul kata Ulangan tadi pasal 14, ya, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Wah, luar biasa. Kalau kita baca di Ulangan 14 ayat 1, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Jadi jangan berkabung seperti orang yang tidak percaya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Umat kesayangan, dipilih Tuhan menjadi umat kesayangan antara segala bangsa. Luar biasa. Ya, kita dipilih dari segala bangsa, menggantikan bangsa Israel yang dipotong. Kita ini orang kafir, bangsa terbuang, gak ada artinya, gak ada dalam bilangan. Kalau hari ini kita menjadi orang percaya kepada Kristus, dipanggil untuk nanti satu waktu menikmati pesta nikah anak domba, jadi mempelai wanita Tuhan. Itu yang nomor satu. Hidup kudus, sempurna. Ya, kudus bukan karena kita mau berpuasa bertapa, tidak. Kudus karena firman Allah menguduskan kita. Puji Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita. Ya, semoga kita celek mata melihat kondisi keadaan dunia di penghujung zaman akhir ini. Sampai sedikit waktu selesai akhir zaman. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mengakhiri pendalaman Alkitab ini. Hargailah panggilan Tuhan, hargailah pilihan daripada Tuhan atas hidup kita dengan kesetiaan. Satu kehormatan ketika kita dipanggil untuk melayani Sang Raja di atas segala raja. Dia tunjukkan kasih setianya kepada kita semua. Namanya nama anugerah. Dia setia. Kita setia tidak? Kalau Dia setia, kita
kita juga harus setia. Dia sudah menunjukkan kasih setianya. Kita ini bukan apa-apa, bangsa yang terbuang, kafir, tidak ada tempat di dalam kerajaan sorga. Tidak ada tempat di dalam pesta perjamuan itu. Tidak ada undangan yang kita pegang, hanya karena pemegang undangan itu tidak mau datang. Lalu dia memanggil semua orang-orang baik, orang jahat, di mana saja, kapan saja, masuk ke dalam pesta kawin yang sudah disiapkan. Tapi sekalipun itu murah hatinya Bapak, murah hatinya sang raja yang mengadakan pesta itu untuk mengundang siapa saja. Tapi jangan lupa, Anda harus berpakaian pesta. Wahyu 19 ayat tadi 8 mengatakan, pakaian pesta itu putih berkilau-kilauan. Apa itu? Perbuatan benar. Perbuatan benar dari orang-orang kudus. Itu saja yang dia inginkan. Karena itu kita tidak boleh berhenti sebagai orang hanya dibenarkan. Kita terus lanjut dengan kehidupan yang dikuduskan, sehingga layak disebut anak-anak kudus, umat kesayangan. Itu pakaian pesta. Anak-anak Tuhan harus berpakaian pesta ini. Saya dan saudara, saya sebagai pelayan Tuhan harus punya pakaian pesta putih berkilau-kilauan, perbuatan benar, perbuatan kudus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah memanggil kami dengan panggilan kemurahan, panggilan kasih karunia. Biar kami tercacat terus di pokok yang benar, pokok anggur yang benar. Kami tidak mau lepas. Kami total setia. Kami mau belajar setia seperti Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah firman ini menjadi daging dalam kehidupan kami. Firman jadi kehidupan ini, sehingga satu hari kelak kami menjadi serupa segambar Allah itu, layak disebut mempelai wanita Yesus yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah. Hari ini kami mengaku masih ada banyak cacat celah kami, tapi kami percaya satu hari kelak kami tidak punya cacat dan celah. Kami seperti Tuhan, sempurna di dalam pesta nikah anak domba. Terima kasih Tuhan, menjadi mempelai wanita Tuhan, memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Dan akhirnya kami ada di Yerusalem baru. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sekalian hari ini di dalam pendalaman Alkitab, dan puji Tuhan, hari-hari ini adalah hari di mana kita masih tetap tidak bebas seperti biasa. Ada kesulitan-kesulitan, tetapi Tuhan tetap menyertai kita dan melindungi. Ya, kiranya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita dipanggil, kita dipilih dari segala bangsa, tunjukkan kesetiaan itu sampai akhir. Setia sampai akhir. Ya, kalau kita melayani, setia sampai akhir. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan terima kasih Yesus. Kita sangat berterima kasih pada korban Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Ia datang kembali. Maranatha, Tuhan kembali pada kali kedua. Kita diberkati, kita dilengkapi untuk jadi berkat, melaksanakan amanah agung Tuhan
menjadikan segala bangsa murid Tuhan sebelum Dia datang kembali. Terimalah berkat kasih karunia Tuhan ini, pakailah untuk kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa di ibadah yang sudah dijadwalkan.